Ya. Selamat siang, Profesor Laksanto dan pendengar yang saya hormati dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk berbicara dengan Profesor Laksanto Utomo terkait dengan ABHA. ABHA ini ulang tahun atau ada tanda pemilu nih, kira-kira Pak Prof. Laksanto? Apa ini? Yang pasti menjelang pemilu ya, yang pasti menjelang pemilu. Nah, oleh karena itu sebagai ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat ABHA, Profesor Laksanto saya minta untuk mengkomentari tentang kira-kira orang-orang masyarakat adat itu himbauannya apa, supaya mereka juga mengerti bahwa ini adalah pemilu. Jangan sampai mereka itu dianggap orang terpinggir dan dianggap dia adalah orang yang tidak berguna oleh sistem pemilu itu. Saya berharap Prof. Dr. Laksanto Utomo untuk memberikan himbauan kepada, utamanya kepada masyarakat adat yang selama ini Prof. Menjadi bapaknya, dan juga kepada para pengambil kebijakan terkait pemilu. Silakan Prof. untuk menyampaikan itu. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Yusuf bahwa kesempatan pada siang hari ini merupakan hal yang sangat berbahagia buat Asosiasi Pengajar Hukum Adat se-Indonesia, di mana pada menjelang nanti Februari pertengahan kita akan ada suatu pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi ini kiranya juga dirasakan kepada masyarakat hukum adat yang selama ini selalu terpinggirkan, gitu ya, dan tidak memberikan bagian porsinya pada saat mengambil kebijakan. Dan kemungkinan besar dari teman-teman masyarakat hukum adat, di mana kami sebagai pengajar hukum adat, masyarakat ini biasanya akan didekati atau dirangkul pada saat diperlukan suaranya untuk semua para calon, siapapun, untuk bisa masuk ke parlemen, kemudian juga untuk memimpin negeri ini. Kami berharap, saya kira masyarakat hukum adat dimanapun berada untuk kiranya memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani mereka. Apakah pada saat ini saja mereka diperlukan, kemudian mereka setelah duduk di parlemen mereka akan dikesampingkan, itu saja. Pertanyaan lanjutan begini ya Prof. Kira-kira dari 3 paslon ya yang sekarang ada 01, 02, dan 03. Kira-kira yang mempunyai concern ya atau punya empati kepada masyarakat adat itu menurut Prof siapa kira-kira 3 itu? Memang ini adalah pilihan pahit ya, tapi saya berharap untuk memberikan kesenjal supaya masyarakat adat juga bisa mengerti bahwa mereka pun nanti kalau telah memilih pun orang-orang yang punya empati kepada mereka, kepada hukum adat atau masyarakat adat. Dari 3 pasal itu kita punya empati, siapa kira-kira yang perlu kita dorong, kita arahkan begitu. Baik, terima kasih. Ini merupakan suatu pilihan yang sulit, Dr. Muhammad Yusuf. Jadi kami sebagai ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat, saya kira kita juga harus ikut memberikan kepedulian mana dari ketiga calon tersebut yang mempunyai empati, kemudian mereka yang peduli kepada lingkungan, kemudian mereka juga peduli kepada masyarakat atau berkearifan lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang selama beberapa tahun ini terkesampingkan dan mereka dianggap tidak ada, gitu ya. Jadi saya kira kita harus melihat dengan teliti siapapun daripada 3 calon itu untuk kita meneliti apakah mana dari mereka yang mempunyai kepedulian minimal kepada masyarakat hukum adat, agar kiranya kepentingan masyarakat hukum adat itu tidak dikesampingkan dan didegradasi. Itu tadi. Karena setahu saya pembangunan kita itu menuju kepada empire dari orang yang sangat kuat, sehingga cara mereka untuk mendapatkan keuntungan itu dengan berbagai cara, mengabaikan lingkungan dan merugikan AMDAL, termasuk juga masyarakat juga kaum adat.
Ini yang barangkali dapatkan sorotan juga, jangan sampai nanti presiden hanya karena investasi, hanya karena keinginan untuk menyenangkan orang lain sehingga bisa mengubah-abrik tatanan dia sudah mapan. Tanggapan? Baik, demikian Dr. Muhammad Yusuf. Jadi saya kira memang kita perlu meneliti ya. Jadi pemimpin siapapun besok adalah tidak mengesampingkan hanya kepentingan ekonomi dan investasi semata dengan alasan untuk memperbesar ya investasi di Indonesia, kemudian untuk mendapatkan devisa sebesar-besarnya, tapi dengan mendegradasi ya kepentingan kepentingan masyarakat hukum adat dan tidak sehingga keseimbangan lingkungan itu pun dikesampingkan. Karena apa? Kita harus ingat tiga paslon ini bahwa Anda bukan segala sesuatunya, karena Anda akan meninggalkan sesuatu, jejak ya, kemudian akan mewariskan kepada generasi yang mendatang. Jangan sampai generasi mendatang itu akan mendapat remeh-temehnya saja, dan itu merupakan tanggung jawab para paslon, bahwa ini merupakan tanggung jawab yang berat gitu ya. Karena dengan demikian dengan memelihara atau memberikan tempat pada porsinya masyarakat hukum adat yang selalu memelihara lingkungan atau memberi keseimbangan itu, Anda juga akan mewariskan kepada generasi muda yang akan datang ini dengan sesuatu yang masih bisa dinikmati. Jangan sampai dinikmati sekarang tapi pada tahun-tahun mendatang itu akan habis. Terakhir Prof, kenapa hukum adat yang ada di DPR sudah beberapa kali periode presiden masih mantra? Apa kira-kira tiga paslon itu nanti ada yang terpilih juga akan membiarkan atau barangkali akan punya empati kepada undang-undang hukum adat itu sendiri? Baik, kami juga berharap Dr. Muhammad Yusuf bahwa beberapa kali kita mendapatkan mendesak untuk DPR pada di akhir-akhir masanya. Kemarin kita bekerja sama dengan MPR yang dipimpin Marzuki Satyo waktu itu dengan dihadiri oleh Menko Polhukam yang berkomitmen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu agar bisa kiranya teman-teman masyarakat hukum adat dimanapun dari Sabang sampai Merauke dapat terlindungi kepentingannya, baik itu menjaga keseimbangan dan lingkungan. Kita berharap siapapun yang masuk di parlemen tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian dan memberikan warisan kepada generasi muda yang akan datang dengan menandatangani atau menyetujui ya rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Ini merupakan bentuk yang benar-benar ya, tidak usah muluk-muluk dengan Anda menandatangani itu Pak anggota parlemen dan presiden terpilih. Saya kira mudah-mudahan apa yang akan kita memberikan kenangan ya yang paling baik yaitu dengan mewarisi dengan menandatangani dan mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Itu ya. Baik, saudara-saudara, demikian wawancara saya dengan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Profesor Dr. Laksana Utomo SH.MH. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat didengar oleh para pengambil kebijakan, utamanya yang terpilih anggota DPR ke depan dan juga paslon salah satu diantaranya yang terpilih ke depan nanti. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Profesor itu dapat dimaknai sebagai harapan dan juga sebagai tuntutan agar mereka dapat terlindungi dari mereka yang terpinggir. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.